Selamat datang kembali di channel Chess27. Untuk menambah wawasan Anda tentang permainan akhir pion, saya akan menampilkan diagram. Pada posisi ini, siapapun yang mendapat giliran melangkah akan menang. Jika hitam giliran melangkah, tentu saja H5. Dan dipastikan pion hitam promosi jadi menteri. Sebab sesuai dengan teori bujur sangkar, Raja Putih berada di luar kotak bujur sangkar. Dan jika Raja berada di luar bujur sangkar, maka dipastikan tidak akan mampu menghadang pion promosi lawan. Bagaimana jika Putih mendapatkan giliran melangkah? Dapatkah Anda melihat langkah menang Putih? G5 adalah langkah teknik mengunci dari Putih, membuat tiga pion tidak berfungsi sama sekali. Secara kasat mata, Anda melihat hitam unggul satu pion dengan perbandingan hitam 3 pion, putih 2 pion. Tetapi jika kita tinjau dari fungsional, sesungguhnya putih unggul 2 pion. Ketiga pion hitam ini, jika kita pakai analisa matematis, bisa dikalikan dengan 0. Jadi, seolah-olah hitam tidak memiliki pion. Mari kita buktikan bersama. Kedua pion hitam, pion F dan H, jika bergerak tentu saja mempercepat pion G5 jadi menteri. Oleh karena itu, Raja Hitam dipaksa untuk melangkah. Tetapi kemanapun Raja Hitam melangkah, pion A3 putih dan rajanya saling berkoordinasi. Jika Raja ke B5, Putih Raja B3, Raja A5, A4, Raja B6, Raja B4, Raja A6, pion A5, dan pada akhirnya posisinya akan seperti ini. Pion hitam dipaksa untuk bergerak. F5, G kali F5 potong bidak, G5, F7, G4, Raja Hitam mati di ujung papan. Ini adalah prinsip oposisi, di mana raja berada pada baris yang sama dan saling berhadapan. Jika hitam duluan melangkah, maka dipastikan hitam kalah. Kita lihat langkahnya. Pion putih berhasil jadi menteri. Bagaimana jika putih duluan melangkah? Hati-hati, jangan salah melangkah. Jika Anda tidak memahami prinsip oposisi, Anda bisa salah melangkah dan menyebabkan remis. Misalkan Anda melangkah Raja F2, hitam dengan mudah meremiskan dengan Raja H2. Pion G3 terancam, dan Raja Putih terpaksa ke F3. Hitam Raja H3. Tercipta bangunan oposisi, dan dipastikan remis. Kita kembali. Langkah yang tepat adalah Raja E1. Ada 3 alternatif langkah hitam, yaitu Raja ke petak H2, G2, dan G1. Kita akan menganalisanya. Jika Raja ke H2, Putih melakukan oposisi. Inilah perbedaannya. Jika pada posisi seperti ini, Putih yang melangkah, maka hasilnya remis. Tetapi, sekarang Raja Hitam dipaksa untuk melangkah. Dan kemanapun langkah Raja Hitam, apakah ke H3 atau ke H1, berujung kekalahan baginya. Putih lagi-lagi membuat oposisi. Raja Hitam dipaksa ke H2.
Kesempatan bagi putih mendorong pionnya. Pion kali pion, raja kali pion. Raja hitam kini tertinggal. Raja G2, F5. Putih siap mendorong salah satu pionnya untuk menciptakan pion promosi. Putih dipastikan menang. Kita kembali ke alternatif yang lain. Bagaimana jika hitam raja G2 atau raja ke G1? Raja ke G2 atau raja ke G1 hasilnya tetap sama, yaitu kemenangan bagi putih. Putih mendorong pion G4, pion kali pion, F5, hitam pion G3. Dan pada posisi seperti ini, Anda seharusnya berpikir, pion mana yang dikorbankan dan pion mana yang akan dijadikan menteri. Apa yang Anda langkahkan? Anda harus melihat kemana arah Raja Hitam. Ada dua kemungkinan arah dari gerakan Raja Hitam, yaitu ke petak F3 atau ke petak H2. Jika Raja ke petak F3, maka dapat diatasi oleh putih dengan Raja F1, dan jika pion hitam didorong, putih Raja G1 mengamankan petak promosi. Jika Raja hitam ke petak H2, maka hal ini sulit diatasi oleh Raja putih, sebab petak promosi G1 dikawal oleh Raja hitam. Bagaimana mengantisipasi jika Raja hitam ke petak H2? Itulah yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan pion mana yang dikorbankan dan pion mana yang dipromosikan, apakah pion F atau pion H. Pion yang dikorbankan adalah pion F, dan pion yang dijadikan menteri adalah pion H. Mengapa demikian? Karena untuk mengantisipasi Raja hitam ke petak H2, kita lihat langkahnya. F6, pion kali pion, H6, Raja H2, H7, G2, H8, jadi menteri sambil skak. Pion hitam gagal jadi menteri. Bagaimana jika pada posisi seperti ini, Raja hitam ke F3? Jawaban putih tentu saja Raja F1 mencegah pion hitam jadi menteri. G2, Raja G1. Pion hitam kembali gagal jadi menteri. Sekarang kita beralih ke diagram ketiga. Perhatikan diagram ini. Apa langkah terbaik putih? Saya beri waktu 30 detik. Silahkan Anda berpikir. E5 adalah langkah kemenangan putih. Mencegah hitam dorong F5. Sekaligus mengunci pion E6 dan F7. Jika kita membagi bangunan catur ini menjadi 3 wilayah, berdasarkan struktur pion yaitu wilayah 1, 2, dan 3, maka nampak wilayah 3 adalah keunggulan putih, di mana putih memiliki keunggulan pion dan posisinya berada jauh dari Raja hitam yang berada di ujung papan. Dan dari wilayah 3 inilah putih mulai mewujudkan kemenangannya. Hitam Raja B4, H4, Raja kali pion, G4, Raja D5. Jika hitam pukul pion, maka putih H5, pion putih bebas jadi menteri. Kita kembali. Pada posisi ini putih melangkah pion kali pion. Raja kali pion, H6,
Raja F6, H5. Raja hitam berada dalam posisi zugzwang. Hitam pion B5, Raja D2, B4, Raja C2, pion E5, Raja B3, pion E4, Raja pukul pion, pion B5, Raja C3. Sekarang bukan hanya Raja hitam yang berada dalam posisi zugzwang, tetapi kedua pionnya juga berada dalam posisi zugzwang. Pion E3, Raja D3, pion B4, Raja kali pion, pion B3, Raja D3, putih menang. Bagi teman-teman yang ingin menonton video yang lain tentang permainan akhir pion, silahkan nonton dua video ini. Anda bisa mencarinya di channel Chess27. Jangan lupa subscribe dan like.